Sudah sadar posisi keluarga Gu di Zhongzhou aman. Saya mohon sushini terima saya sebagai murid. Murid bersedia melayani dengan setia. Hubungan guru-murid kita jangan sampai orang lain tahu. Ya, murid mengerti. Ada satu hal lagi, grup Binking ingin kamu jadi duta. Kenapa tidak? Murid akan memberitahu mereka untuk jadi duta. Keluarga Gu masih punya pengaruh di Zhongzhou, kalau ada yang perlu. Adik kecil jangan ragu untuk bilang. Baiklah, saya harus pulang masak untuk istri. Istri bekal cinta sudah siap. Xuan, kita cerai ya? Istri jangan bercanda, ayo makan. Grup Binking semakin besar. Sanjiuran Sanshenyi baru saja setuju jadi duta grup. Nilai masa depan tidak terkira. Dan kamu tidak bisa membantu apa-apa. Saya adalah pendiri grup Binking. Saya meninggalkan karir demi keluarga. Sekarang kamu tendang aku pergi. Tanda tangani suratnya, kamu keluar tanpa apa-apa. Sanwen tinggalkan aku. Grup Binking pasti bangkrut dalam 3 hari. Grup Binking sekarang sebesar ini. Kamu mati pun dia tidak akan mati. 5 tahun ini, dari pengembangan resep hingga produksi massal. Kalau bukan karena dukungan diam-diamku, grup itu sudah. Dukungan diam-diam masak ya? Besok adalah hari pernikahan kita yang kelima. Awalnya aku mau kasih kamu resep Huan Hundan. Huan Hundan sangat berharga. Kamu si pecundang punya resep bohong ya? Selain aku tidak ada yang punya yang asli. Cukup Xuan, kamu tidak perlu berbohong besar. Untuk mendapatkan aku kembali. Hei Xiao Xiao, kamu datang. Sudah cerai dengan si sampah ini. Sudah semua ditandatangani. 10 hari lagi. Kakek Gu akan mengadakan pesta ucapan terima kasih untuk seorang tabib. Nanti ketua keluarga Gu juga akan hadir. Nanti kita bisa cari tahu resep Huan Hundan. Pesta ini untukku. Kamu ini siapa? Keluarga Xiao dan Gu sudah lama kenal. Baru bisa beruntung hadir di pesta elit ini. Sunwen pernah bawa kamu hadir. Sanwen, kalau kamu karena dia cerai dengan aku, kamu akan menyesal. Kalau aku punya resepmu. Sudah lama kuasai ibu kota. Tapi kamu malah sibuk dengan panci dan wajan. Akhirnya diusir dari keluarga San. Malu tidak malu? Kamu. Pendiri grup Binkin malah diusir dari rumah. Dulu dia yang menyelamatkan keluarga San dari kebangkrutan. Hei, ini bukan Pasuya. Dulu kamu bantu keluarga San lepas dari krisis bangkrut. Mem-PHK banyak orang. Bikin kami semua kehilangan pekerjaan. Sekarang kamu juga di PHK keluarga San, Pak Su bilang. Ini karma ya. Pergi dari sini. Lihat wajah kakekmu. Ah. Hahaha, kamu ngapain? Udah di PHK nggak seneng ya? Aku kasih pijat biar senang. Cepetan buka, hahaha, aku janji nggak ganggu kamu. Oke. Lu tahu siapa kakakku? Hari ini aku lihat sepatu jilat bersihin sepatu buat kakek. Kakek kasih lu nyawa. Hari ini aku mau ambil kakakmu buat nambah keberanian. Lu kebanyakan nonton drama pendek ya? Lu tunggu aja lu selesai Hugo. Anak kecil lu selesai. Aku mau lihat gimana kejadiannya. Membungkuk minta maaf ke temanku hari ini, aku kasih lu nyawa. Aku lihat lu juga kebanyakan nonton drama pendek ya. Minta maaf nggak perlu buru-buru, aku juga mau telepon kakakku. Hugeku adalah tangan kanan Long Ye di Beijing. Long Ye Guyunlong. Oke, aku telepon sekarang. Berani Guyunlong itu namanya bisa lu sebut? Nyuruhku jilat sepatu aja, aku anggap dia bodoh. Oke. Hari ini kalau Long Ye nggak datang, aku potong lu jadi 8. Bayar lu tahu ke Kwan Hui. Halo, Guyunlong 50 menit sampai di depan kompleks Diwan. Putar balik ke kompleks Diwan. Gu Zong Wang Zong masih nunggu kita di kantor. Ini kontrak 2 miliar. Putar balik kalau nggak keluarga Gu habis. Pura-pura banget hidup mati keluarga Gu bisa lu tentuin? Teman-teman hancurin si tukang pura-pura ini. Masih 2 menit. Long Ji Lu Datang. Tepat waktu. Maaf merepotkan. Anjing sendiri harus dijaga, jangan keluar menggigit.
Jamin nggak ada lagi. Aku masih ada urusan duluan ya. Aku antar pakai mobil ya. Gak usah, aku naik sepeda umum pulang. Seperti yang lu mau. Waduh, Sanzong Sanjuren gak mau tanda tangan sama kita. Apa? Kok tiba-tiba berubah? San Shenyi? Biaya endorse gimana aja bisa. Asal lu mau endorse Binkin. Masalah pajak kita yang urus. Bukan masalah uang, tadinya mau bantu Shifuku. Sekarang Shifuku lu ganggu, aku nggak mungkin endorse Binkin lagi. Shifu lu? Sanjuren selalu hati-hati dengan reputasinya. Sekarang orang luar pikir obat Binkin Group bermasalah. Dia baru saja menolak menjadi duta sahamnya langsung jatuh. Kasih uang ke media tekan panasnya. Tunggu beberapa hari lagi Binkin tetap Binkin. Formula Yang Sun, Zong Bearkin bermasalah. Terlalu banyak komplain dan retur. Sekarang jalur produksi sudah berhenti. Hanya kurang satu bahan kok bisa bermasalah. Sebelumnya bahan terakhir selalu ditambahkan langsung oleh Su Zong yang Kita terakhir. tidak punya formula lengkapnya Sanzong. Banyak perusahaan farmasi yang dengar formula Binkin bermasalah menolak kerja sama dengan kita. Sebuah pecundang perusahaan tidak bisa berjalan tanpanya. Sanzong, Ada apa lagi? Produk perusahaan tidak bisa dikirim tepat waktu, harus membayar denda 1 miliar. Ditambah bahan baku yang baru masuk bulan lalu. Uang di rekening sudah tidak cukup. Pergi semua pergi. Waktu memecatnya tidak ada satupun yang menentang. Sekarang masalah kecil saja tidak bisa selesaikan, buat apa memelihara kalian? Anzi, kenapa kamu datang? Kangen datang melihat kamu. Cepat masuk. 5 tahun ini kamu sudah menderita. Apa penderitaan Anzi? Duduk dulu. Aku balikin kamu makanan. Oke. Suka lupa. Lupa bawa apa? Kenapa kamu datang? Kenapa tidak menyambut aku? Cepat masuk. Kamu tinggal di sini. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Keluarga Gu Zhongzhou mencari orang tidak sulit. Wah, pacarmu datang. Jangan ngomong sembarangan. Oh, Kalau begitu aku tidak ganggu kalian dulu. Jangan lupa datang ke pesta kakekku. Perintahku sudah diselidiki bagaimana. sesuai perintah Su Shenyi jangan bilang 3 hari. Bisa bertahan sampai besok pagi saja belum tentu. Ngomong-ngomong grup keuangan Heishan. Sekarang bagaimana? Grup keuangan Hei Shan 5 tahun terakhir. Perusahaan paling terkenal di Zhongzhou. Bagaimana dengan adik seperguruanku? Dan dia. Aku jamin dengan kepalaku. Ini tidak mungkin salah. Keluar saja, jangan sembunyi. Sebenarnya aku tidak berencana membuka kembali masalah keluarga Su 20 tahun yang lalu. Tapi besok di pesta ada seorang tokoh utama. Kita akan menghitung semua utang lama dan baru. Xuan sudah diusir dari keluarga San menjadi anjing terlantar. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? Adik seperguruan dulu, aku bilang jangan turun gunung. Sekarang kamu mengambil sorotan dari kakakmu, aku tidak bisa membiarkanmu lagi. Potong rumput, cabut akarnya. Ya, Bagaimana kabar Len Qian sekarang? sedang dilakukan sesuai perintah Anda. Direktur pesta keluarga Gu sudah siap. Tunggu Anda datang baru mulai. Tidak usah, aku naik sepeda umum saja. Kan kita sudah bercerai, kenapa masih nempel sama aku? Kakak San dalam hal merasa diri baik. Tidak pernah mengecewakan. Di antara orang-orang ini selain aku, kamu kenal siapa lagi? Ini pesta keluarga tertutup kakek Gu. Yang datang bukan elit industri, adalah bintang dari setiap keluarga.
Masalah kita nanti saja dibicarakan. Di sini bukan tempat sembarang orang bisa datang. Sebentar lagi ada tabib hebat yang datang, dia tamu istimewa hari ini, tahu diri. Cepat pergi. Bosan tabib hebat ini. Mungkinkah aku? Usir dia. Ini caramu menyambut tamu? Cepat minggir. Rem sepeda ini tidak bagus, cepat minggir. Kamu tidak apa-apa, cepat-cepat bangun. Sudah kubilang cepat minggir, kenapa kamu tidak minggir? Kamu yang menabrakku malah menyalahkanku, tidak minggir kamu bagaimana sih? Sudah kubilang rem sepeda ini tidak bagus. Kamu ganti tasku. Aku ganti berapa? 35 juta. Berapa 35 juta? Kamu beli tas 35 juta. Aku putri keluarga Xiao, masa aku mau menipumu? Oh, putri Xiao Yuanshan ya. Lihat. Aku hanya punya 5.000 ini, dulu 5.000. Sisanya cicil ya. Cicil ini kan edisi terbatas. Masa cicil kamu pikir ini pay later ya? Tampangnya lumayan, cuma pakaiannya agak lusuh. Kamu ngapain? Uang ini kamu juga nggak bakal bisa ganti, mending gini aja. Aku lihat kamu lumayan tampan. Kamu temani aku ke pesta, bantu aku bawa tas. Biarkan hutang kita lunas. Oke. Kebetulan di pesta hari ini ada Sushenyi. Aku ajak kamu lihat dunia. Sushenyi ada apa sih? Aku tahu ada tempat yang jual daknek. Enak banget, kamu mau nggak? Aku nggak mau, tapi aku bisa ke mall beli tas baru. Xiao Tang dan Pak Xiao bertengkar. Aku tahu kamu mundur dulu. Bertengkar bagus, kalau nggak bertengkar. Gimana nunjukin kekuatan keluarga Gu di Zhongzhou? Tang Zong, maaf, baru sambut Su Zong mana? Xuan anjing gila, tadi buat onar di sini. Aku usir dia biar nggak ganggu suasana. Apa-apaan kamu berani mukul aku? Kalau aku dengar lagi kata Xuan dari mulutmu, yang mukul kamu bukan aku. Tang Dezong, aku kasih muka. Aku ini Xiao Ze. Kamu tahu akibatnya kalau lawan keluarga Xiao. Siapa sih yang begitu sombong? Grup Heishan memang berkembang pesat beberapa tahun ini. Sedang naik daun, tapi keluarga Xiao sudah berdiri di Zhongzhou lebih dari 50 tahun. Tang Zong beneran mau buat orang kampung begini? Lawan keluarga Xiao seseorang punya uang atau enggak? Bukan standar Tang Dezong untuk menghormati seseorang, tapi standar keluarga Xiao menghormati orang. Lihat orang itu punya uang atau enggak. Enggak heran keluarga Xiao terkenal di Zhongzhou 50 tahun. Tapi lihat lagi juga nggak bisa bikin gebrakan. Ada hal penting mending kita bahas setelah pesta selesai. Gimana? Hari ini di wilayah keluarga Gu. Tentu saja keluarga Gu yang memutuskan. Benar anak keluarga Xiao usir Xuan. Benar-benar bantu keluarga Gu. Apa kamu usir Xuan? Ah, orang lemah. Usir ya udah. Xuan itu kayak biji wijen di timbangan. Nggak ada artinya, hahaha. Kalau gitu kalian berdua ayah dan anak merasa, malam ini pesta untuk siapa? Tentu saja untuk para tamu. Dan juga keluarga Tang dan keluarga Xiao. Dan keluarga Gu yang paling penting, juga ada ahli pengobatan. Mana yang bisa disamakan dengan Xuan? Jangan bilang kamu dan aku tidak bisa menandingi Xuan. Bagaimana, enakan? Ayo aku coba punyamu. Aku kasih tahu ya, baju ini setelah dipakai segera dikembalikan. 20.000 untuk beli tas. Berapa banyak yang harus aku buat? Obat-obatan untuk dapat 20.000. Jangan bilang ini pedasnya enak banget. Bagus. Nona Xiao mengunyahnya beda ya. Aku ini putri keluarga Xiao. Pakai baju mahal, duduk di pinggir jalan makan leher bebek sama kamu.
Dan beliin kamu baju. Coba tanya siapa di kota ini yang dapat perlakuan seperti ini. Ini lebih seru daripada pesta. Itu juga orang-orang itu. Di balik layar lebih kejam dari siapapun. Kenapa kamu masih pergi? Karena ayahku bilang ada ahli pengobatan yang datang. Ya sudah, aku pergi lihat saja. Itu dia. Hei. Bukan kalian dari keluarga Xiao. Hei, berhenti. Xuan muda berbakat. Ayah, kenapa kamu begitu sopan sama dia? Apa kamu lagi mengikutiku? Aku kasih tahu ya, dia itu cuma orang bawahan yang baru aku pekerjakan, aman kok. Hei, diam. Dia tamu penting keluarga kita. APA. Kamu turun nyetir. Kamu bercanda, aku ini putra tertua keluarga Xiao jadi supir kamu. Lihat dia. Anak saya banyak salah. Xuan muda berbakat. Mohon dimaklumi. Duduk sini, pijat bahuku. Ayah, lihat dia. Xiao Ze buka pintu untuk Xuan. Xiao Yuanshan dan anaknya menemani Xuan. Terima kasih. Su Ali pengabatan telah menyelamatkan nyawa ayah saya. Kedepannya jika keluarga Gu bisa membantu, keluarga Gu siap berkorban apapun. Seharusnya Tuan Gu. Apa kamu adalah tabib hebat? Shidi. Shi Xiong. Menyembuhkan kepala keluarga Gu. Di masa depan di lingkaran pengobatan tradisional Zhongzhou pasti akan terkenal. Shi Xiong bercanda. Shi Xiong, kita satu guru. Guru yang mengajarkan. Tabib yang melihat orang sekarat tidak menolong. Adalah pantangan besar. Tabib Su sekarang sudah terkenal di Zhongzhou. Tapi di Zhongzhou ada Menara Wanling. Tabib Su pernah dengar. Saya selalu di rumah sakit Menara Wanling ini. Ada apa? Yang bisa menjaga pintu di menara ini adalah tabib legendaris. Kamu tidak tahu juga tidak aneh. Manajer Xiao Shidi saya ini baru turun gunung. Belum familiar dengan lika-liku kota ini. Maafkan, dulu kalau Tuan Xiao di Zhongzhou, pasti diberikan kepada tabib Xiao. Kita satu guru penyakit ini. Saya juga bisa menyembuhkan. Tapi dengarkan nasihat Shi Xiang Menara Wanling ini. Bukan sembarang orang bisa menaklukkan. Sebelum masuk Menara Wanling, harus menandatangani surat hidup mati. Selama lebih dari 10 tahun. Orang yang masuk tidak bisa dikatakan pasti kembali. Tapi hidup mati sulit diprediksi. Jatuh nama baik. Tabib Su harus pikir matang-matang. Ya. Sebelum penyakit kakek sembuh, jangan mati di dalam sana. Shi Xiongmu itu, untuk mencari perhatian pabrik obat keluarga Xiao. Keluar dari Menara Wanling berlumuran darah. Tahu. Masih hidup oleh ayah dan anak keluarga Xiao. Seandainya tahu saya akan ke Menara Wanling jual peti mati. Bisa dapat untung lebih. Takut mati jangan pergi, untung bisa sembuhkan kakek Gu. Baru dapat julukan tabib hebat. Sudah seperti nenek moyang dapat berkah Shidi. Memalukan guru, tidak penting nyawamu. Yang penting. Hahaha. Shi Xiong benar-benar licik. Tuan Xiao, dulu sampai ke lantai 4 Menara Wanling. Sungguh gagah perkasa. Tak disangka sesama murid, satu perguruan, satu pahlawan. Satu pengecut. Tak terpikir setelah bertahun-tahun tidak bertemu, Shige sudah menjadi dokter legenda di Zhongzhou. Malu katanya dulu Shifu. Berhasil mencapai puncak. Tapi setelah melihat sekilas, Di Zhongzhou, menghalangi jalan rezeki Sauran. Hanya ada satu akhir mati. katanya tahun ini, Zhang Wen juga datang menjaga Menara Wanling. Orang yang paling tahu tentang kasus keluarga Su dulu adalah dia. Benar-benar seperti mendapat bantal saat mengantuk. Acara hari ini sampai di sini saja. 3 hari lagi di bawah Menara Wanling. Saya Xuan menyambut kalian semua. Shidi Shige. Semua obat ada di sini. Tenang Shige, semuanya sudah ada. Bukan Shige yang menyuruh saya membawanya. Shidi semoga beruntung.
Saya bernama Chen Yi Sanximiao, keturunan dari aliran Sanximiao. Sekarang ketua Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok. Silahkan memberi petunjuk. Saya adalah keturunan Raja Obat. Tentu sangat familiar dengan obat-obatan. Di sini ada timer, kita tulis satu penyakit di kertas. Kalau kamu bisa mengambil obat lebih cepat dari saya, kamu menang. Tuan memang ahli. Pekerjaan fisik seperti ini. Kalau saya menang juga tidak adil. Sepertinya setidaknya sudah 30 tahun berlatih dasar. Siapa sangka dia hanya anak kecil dalam pengobatan Tiongkok. Tidak, obat yang dia ambil kok beda dengan saya. Saya sudah selesai, memang anak muda lebih cepat. Saya masih kurang satu obat terakhir. Saya kalah. Tuan, ramuan saya ini ada 32 jenis obat. Ramuan Tuan hanya 30 jenis. Obat yang kamu ambil, semuanya meningkatkan penyakit dan panas paru-paru. Bagaimana bisa menyembuhkan TBC dengan panas hati dan lembab? Kalau pasien meminumnya, mungkin hari itu juga bertemu Yan Wang. Leluhur kita menganut prinsip semua kembali ke asal tanpa kekeringan, memahami dan melancarkan tanpa tergesa-gesa. Cara menggunakan obat sangat beragam. Saya hanya belajar sedikit hari ini, sedikit pamer. Mohon maaf, obat terakhir yang tidak Tuan ambil. Kalau dimasukkan ke resep saya. Apa khasiat obatnya? Jadi terbalik semua. Mengubah yin menjadi yang untuk mengatasi kelelahan. Orang yang menggunakan obat dengan begitu hati-hati dan berani. Baru pertama kali melihatnya, pemuda yang luar biasa. Saya sangat terkesan. Tingkat penguasaan di atas saya. Ingatlah teman muda. Menjaga hati nurani sebagai dokter adalah yang terbaik. Hati yang penuh kasih seorang dokter. Saya ingin mengembalikan semuanya ke keadaan semula. Muda dan berbakat, silakan. Tuan, jagalah diri. Tuan muda sangat hebat. Bahkan sampai ke tingkat kedua. Benar-benar mengeluarkan modal besar. Bahkan memanggil dukun kuno suku Miao yang masih ada. Saya hanya terlihat muda sebenarnya. Sudah 70 tahun. Kak pernah dengar tentang pil awet muda? Produk terlaris di perusahaan Zaoran. Tahun lalu bahkan memenangkan penghargaan kosmetik terkenal. Resep pil awet muda itu Zaoran. Dulu menukarnya dengan sebuah lukisan. Kabarnya penemu pil awet muda bersembunyi di pegunungan. Media menunggu selama setengah tahun bahkan tidak melihat bayangannya. Sangat misterius hari ini. Bahkan keluar dari persembunyian. Tidak sopan sebenarnya. Kamu harus memanggilku Bibi. Bibi Nona. Wajah ini adalah lukisan di dinding guru. Dan drum, kakak tolong beri petunjuk. Ini adalah pil yang dibuat dari racun mematikan. Bagi orang yang keracunan ini adalah obat ajaib. Tapi bagi kita, ini adalah pil yang mematikan jika dalam 1 jam tidak minum penawar maka akan meninggal dunia. Tapi jika kamu tidak bisa menetralkan racun, bukankah kita akan mati bersama? Tentu saja saya punya penawar yang sudah disiapkan. Bisa diminum saat keadaan darurat. Praktik pengobatan kalian baru beberapa ratus tahun. Tapi penggunaan racun sudah ribuan tahun dalam hal racun. Saya memang tidak sebaik kamu, tapi hari ini saya punya urusan penting. Tolong biarkan saya pergi. Obat ini setiap kali keracunan. Gejalanya berbeda-beda. Saya sedang mengeksplorasi resep obat yang paling sederhana. Kamu hanya perlu mengambil penawar. Bukankah kamu cepat dalam mengambil obat? Lihat kamu keracunan parah. Masih bisa secepat itu. Berani gelap-gelapan. Meski aku belum berjanji pada guru untuk tidak main perempuan, tapi aku juga bukan yang bisa menerima semua. Kamu wanita jahat. Masih berani taruh obat perangsang di pil kecantikan itu. Obat perangsang itulah inti dari obat ini. Semakin cepat detak jantung, semakin cepat efek obatnya. Dan itu juga pedang bermata dua. Menyelamatkan cepat, membunuh juga cepat. Kalau aku punya obat penawar, bisa menghilangkan racun perangsang mukamu. Mau nggak? Racunnya begitu kuat, dulu seorang bisa lewat gimana?
Dia saja pantas makan obatku. Pergi ke daerah lampu merah Thailand habis tenaga. Berbaring di rumah selama 3 bulan. Obat tonik dimakan sekilo pun nggak bisa pulih. Di lemari ternyata nggak ada bahan terakhir. Wanita yang sangat jahat. Pil kebangkitan mungkin bisa coba pakai pil kebangkitan. Ada yang nggak beres. Kurang bahan terakhir ternyata masih bisa menghilangkan racun. Kayaknya aku sudah tua. Bibi juga hebat. Orang yang bisa memaksaku pakai pil kebangkitan untuk menghilangkan racun. Nggak banyak. Mas, ayo naik. Shiseong ortodoksimu. Sudah ada yang mewarisi. Saya Mo Sifei dijuluki tangan dewa. Pijat tulang tak ada tandingannya. Kamu tunanetra. Siapa bilang tukang pijat itu buta? Penglihatanku bagus kok. Berhenti. Bisa lihat ini tulang apa? Ini tulang radius. Bagus, seorang dokter tulang yang baik. Harus tahu betul tulang manusia. Ujian di sini adalah menyusun tulang. Apa? Sudah. Sangat kenal dengan tulang salut-salut. Kenal tulang sih nggak aneh. Aku bahkan bisa pijat tulang kucing. Apa? Ini kucingmu. Ya, namanya Mantou, sudah 9 tahun aku pelihara. Dia punya penyakit tulang leher. Apa kucing juga bisa punya penyakit tulang leher? Tubuh kucing menanggung 70% dari berat badan seluruh tubuh. Menderita sakit leher itu wajar. Bagaimana kamu bisa tahu? Lihat. Diam saja di sana, itu semua gejala sakit leher. Lalu bagaimana aku tidak kenal dokter hewan? Aku di sini cari dokter hewan, apa aku bisa? Aku sebenarnya ingin ngobrol lebih lama dengan kamu. Tapi hari ini, kamu sudah menyelamatkan kucingku. Itu sama saja menyelamatkan keluargaku, silakan. Tidak menyangka Zifei begitu penyayang binatang. Aku salut-salut. Aku Juhong, pewaris teknik akupresur warisan negara. Teknik akupresur peninggalan leluhur. Selain aku mungkin tidak ada yang bisa melakukannya. Tidak sia-sia aku datang ke sini. Bisa sampai di lantai ini. Sudah membuktikan kemampuanmu. Akupresur bisa mematikan atau melukai. Kita akan melakukan akupresur dari jarak jauh. Silakan beri petunjuk. Kita yang belajar kedokteran tahu terlalu banyak akupresur merusak harmoni. Jika seorang pasien lumpuh bertahun-tahun, bagaimana cara menyembuhkannya dengan akupresur minimal? Tekan dulu titik kuan-kuan. Lalu titik siang. Bagus, begitu darah di kaki akan mengalir. Terakhir tekan titik Zusanli. Ini titik mematikan dari 36 titik. Meski bisa berdiri paling lama hidup 2 tahun. Lalu. Aku akan tekan titik Yongkuan, meski tidak bisa berdiri, tapi kaki bisa diselamatkan. Otot kaki tidak akan menyusut. Tapi kualitas hidup tidak bisa dijamin. Memperpanjang umur kewajiban seorang dokter. Tidak setuju, aku akan membuat pasienku hidup sehat selama 2 tahun. Daripada membuat mereka berbaring di tempat tidur selama 10 tahun. Orang mati semuanya hilang, panjang umur lebih penting. Orang hidup berbaring di tempat tidur tidak bisa kemana-mana. Kualitas hidup lebih penting daripada panjang umur. Hanya perbedaan prinsip penyakit, tetap sembuh, silakan naik. Apa bisa mendengar detak jantungku? Tantanganku ini sederhana. Diagnosis dengan benang sutra. Siapkan diri, dan mulai perhatikan waktu. Sebelum matahari terbenam. Kalau tidak, lantai 4 tidak dihitung. Diagnosis dengan benang sutra. Agak menarik. Kamu tampan, berbakat. Sudah menikah. Sudah ada yang dicintai. Anak muda kamu sudah sampai ke sini, apa ada yang mengikat hatimu? Hahaha, Sanwen.
Xiao Qingyan, adik perempuan keluarga Su. Jangan-jangan nenek tua di lantai 2 itu. Gu Sue. Sampai di lantai ini, kamu sudah terkenal dan kaya. Bagaimana kamu tahu begitu banyak hal? Kalau begitu kamu pasti tahu aku datang ke sini. Bukan untuk ini aku bisa merasakannya. Sejak aku naik ke lantai sebelumnya, kamu sudah mulai memperhatikan aku. Hahaha, kalau begitu aku akan mengatakan beberapa hal. Lihat apakah tepat. Silakan beri petunjuk. Beng Qin yang jatuh, keluarga Gu yang sedang berjaya. Keluarga Xiao yang sudah lama berdiri. Dan Sauran yang sedang naik daun. Keluarga Su yang hilang dalam 90 tahun yang lalu. Kamu juga dikirim oleh Sauran. Aku dikirim oleh Ye King. Bakat yang cerdas. Dan telah melalui kesulitan. Aku bisa melihat di hatimu pasti ada banyak yang terpendam. Jika suatu hari penderitaan berakhir, kamu pasti benci pada kejahatan. Kenapa detak jantungmu begitu cepat? Kenapa tidak gemetar lagi? Kalau begitu kenal dengan guruku, pasti tidak bisa menipumu. Kalau begitu reaksi kamu tadi. Awalnya ada niat ini karena kamu tulus padaku. Maka aku pasti tidak akan menggunakan tipuan kecil ini untuk berbohong. Kenapa kamu begitu percaya padaku waktu kecil? Pernah melihatmu. Penyakit hati harus diobati dengan obat hati, kamu naik saja. Guru. Kamu tahu ini, perangkap kenapa masih datang? Aku. Guru. Masalah keluarga Su aku hanya tahu sebanyak ini. Ambil saja sudah bertahun-tahun kamu mencarinya. Aku khawatir kamu tidak punya kemampuan ini, malah kehilangan nyawamu. Hari ini aku akan menyerahkannya, padamu, lakukan apa yang kamu inginkan. Terima kasih guru. Di lantai 2 ada seorang bibi. Mungkin kekasihmu dulu. Tapi sekarang dia sudah jadi monster tua. Pergi. Bagaimana cara menggunakan buku medis, dan untuk apa? Sudah saya ajarkan. Ya. Kok lama sekali belum keluar? Jangan-jangan ada masalah. Menurutku sudah mati di menara itu. Aduh Kak Gu, jangan pedulikan dia. Siapa yang kau maksud dengan membuat diri sendiri kotor? Dulu di menara Wanling saya, hanya sampai lantai 4. Tidak menyangka adik seperguruan bisa sampai puncak. Dan kembali dengan selamat. Kak, soal bakat. Saya mana bisa dibandingkan dengan Anda. Adik, sepertinya mulai sekarang kau akan menjadi saingan beratku. Sebagai dokter menyembuhkan dan menyelamatkan, mata hanya melihat yang mati dan yang hidup mana ada musuh. Kamu tidak terlukakan. Bisa keluar dari menara Wanling tanpa luka. Benar-benar dokter ajaib. Hari ini saya berencana bekerja sama dengan kakek Gu. Apa rencana kakek Gu? Sangat diharapkan, bagaimana rencana kerja sama Dr. Su? Mulai hari ini formula pil peredaran darah. Saya berencana menyerahkan ke pabrik obat keluarga Gu. Apa syaratnya Bapak Su? Kapanpun keuntungan obat ini. Tidak boleh lebih dari 5% biaya. 100 yuan keluarga Gu hanya, untung 5 yuan. Keluarga Gu pasti tidak akan mengecewakan harapan dokter ajaib. Di kartu ini ada 10 juta, silakan diterima. 10 juta ini untukmu. Sebagai ucapan terima kasih karena memilih saya untuk mengobati kakek Gu. Saat turun gunung guru saya berulang kali mengingatkan, sebagai dokter pertama harus memutus keinginan akan uang. Yang ini saya janji, tapi yang kedua. Harus berhenti dari nafsu ini saya tidak janji karena saya juga tidak tahu apakah saya bisa melakukannya. Ternyata sudah naik ke keluarga Gu. Lihat mantan suamimu tadi kan sangat gagah. Sekarang masih harus naik sepeda bersama. Orang miskin tetap orang miskin. Xuan, saya antar kamu pulang. Cepat sekali langsung menyerahkan diri. Kamu menyelamatkan nyawa kakek saya. Mengantarmu pulang adalah hal yang harus saya lakukan. Masih di tempat yang sama seperti dulu. Apa kamu takut dikatakan orang kalau mengatakannya? Tidak apa-apa, sekarang kamu punya 10 juta, bisa tinggal di rumah mewah. Sebenarnya saya mau menemui teman.
Kamu tinggal di mana? Di kompleks Longteng. Itu kawasan elit dengan sistem keamanan terbaik. Oh, Dr. Su. Ternyata kamu orang penting makanya buru-buru pergi. Ayo pergi. Wah, tidak terlihat ya. Kamu ahli dalam pengobatan. Kalian kenal ya? Baru kenal 3 hari lalu aku merusak 1 bungkus miliknya. Iya Dr. Su yang hebat. Kamu baru saja dapat 10 juta hari ini, seharusnya kamu traktir kami berdua. Sebagai perayaan kamu kembali dengan selamat. Tidak masalah hari ini. Tunggu, merayakan aku kembali dengan selamat. Bukannya seharusnya Nona Xiao yang bayar ya? Jangan banyak bicara. Ini bukan Dokter Su ya istriku, tidak bisa hamil bisa kamu lihat. Kamu sekarang sangat terkenal. Seluruh Zhongzhou tahu nama kamu Dokter Su. Sudah datang, ayo lihat dulu. Misterius sekali. Kamu ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkannya. Dia paranoid, aku bicara dengan orang lain. Dia pulang dan memukulku. Benar-benar tidak bisa melihat intinya. Kelihatannya baik, ternyata orang jahat. Begini, aku ajari kamu satu trik, pasti sembuhkan penyakitnya. Begini, kamu pulang beli ikan kering. Rebus setengah hari. Setelah matang makan. Ikan kering. Dan ikan kering harus yang paling segar. Kamu setiap pagi harus ke pasar. Jangan terlambat, semakin amis semakin baik. Terima kasih dokter, besok pagi aku akan beli. Kamu buat apa sih, ikan itu sangat amis. Hanya kucing yang bisa makan. Kasih pelajaran dia memukul istrinya. Lalu apalagi trik jahatmu? Aku suruh wanita itu di tengah malam. Harus saat pria itu tidur. Ambil pisau ini, hadapkan dan asah di atas kepala pria itu. Ini haha. Siapa yang asah pisau di tengah malam di tempat tidur? Kamu bikin orang takut. Kelinci kalau terdesak juga bisa menggigit, apalagi pisau tidak masuk, dia tidak tahu sakit. Tapi dia tahu takut. Oh, jadi begini. Dia tidak akan berani melakukan kekerasan dalam rumah tangga lagi. Langkah terakhir adalah membuat dia minum air yang digunakan untuk mengasah pisau. Biarkan dia juga merasakan pahitnya. Xuan memang tidak salah disebut tabib hebat. Tinggi. Wah, Bagaimana? Peri. wah, Oh. ngapain? Hanfu, perih matanya Hanfu. Hari sudah sore, aku antar Gusue pulang. Kamu antar Qingyan pulang. Baiklah, Dah. Jangan bilang orang gemuk, pakai JK lumayan juga. Kamu serius? Kalau Nona Gu pakai seragam. Lebih cantik. Xuan. Aku ini dokter, ngapain ke rumah sakit? Agak bahaya, beberapa sentimeter lagi ke bawah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tenang, tidak kena bagian vital.
Cuma luka luar. Apakah akan meninggalkan bekas luka? Baju potongan midriff pasti tidak bisa dipakai lagi, tapi aku akan berusaha memudarkan bekas lukanya. Kamu punya musuh. Mereka ingin membunuhmu. Tidak ada bukti yang jelas. Seharusnya bukan dia. Dia siapa? Tidak ada apa-apa, kamu istirahat dulu, aku mau telepon dulu. Hei, orang gemuk Black Hawk datang. Temui aku, lindungi Gusue. Ya, Cepat sekali. Kita sudah cerai, bagaimana kamu bisa masuk? Masalah sebelumnya aku yang salah, kita rujuk lagi. Antara kita sudah tidak mungkin lagi cepat pergi. Gusue ada di sini. Sepasang anjing kalian sudah main api sejak lama. Kamu anak tertua keluarga Gu tidak malu melakukan hal-hal seperti ini. Hahaha, apa yang kamu lakukan padaku? Kalau hidupmu nggak puas, biar aku pijat titik akupuntur biar senang. Titik akupunturnya bakal lepas sendiri dalam setengah jam. Sekarang buruan pergi. Kamu tega banget gitu sama aku demi cewek. Kita udah cerai, tolong jangan ganggu aku lagi. Apa kamu selingkuh waktu masih nikah? Buruan pergi, jangan ganggu aku lagi. Kamu tunggu aja, haha. Sudah ketemu belum? aksinya sangat rahasia. Kamera sepanjang jalan udah dirusak. Belum ketemu sementara. Orang ini terakhir muncul di Liaodong. Liaodong. Jauh banget dari Zhongzhou. Keluarga terbesar di Liaodong. Pemimpin keluarga Leng Lenqian lagi sakit parah. Apa dua hal ini ada hubungannya? Besok aku ke Liaodong, kamu siap-siap. Siap. Hei gendut, aku mau ke Liaodong ketemu Lengqian. Kekuatan kita ada di Zhongzhou, keamananmu nggak terjamin. Kamu ke Liaodong ngapain? Hei gendut, ini soal adik seperguruanku. Kalau sampai orang lain tahu, mereka pasti nggak bakal biarin dia hidup. Daripada dia hidup sembunyi-sembunyi. Mending aku yang nyerang duluan biar dia bisa hidup dengan tenang. Sebenarnya, adikmu bisa jadi Xiao Qingyan kedua di Zhongzhou. Aduh, Gendut, jangan-jangan kamu suka sama dia. Masa sih beneran suka? pelan-pelan. Hei gendut, aku kasih tahu trik. Beneran nih. Ngapain sih nubruk aku? Kamu pikir aku gampang ditindas ya? Enggak. Maaf, Salahnya si Xuan bilang. Jarak fisik sama dengan jarak psikologis omong kosong. pas dia balik pasti aku hukum dia. Enggak, kamu nggak bakal ketemu dia lagi. Dia mau ke Liaodong sore ini berangkat. Si Xuan ini nanti pas dia balik. Aku pasti gebuk dia, berani-beraninya main jodoh-jodohan. Oh, aduh. Maaf. Bawahan nggak becus, nggak bisa nyingkirin Xuan. Seperti biasa kamu yang bertindak. Atau aku yang melakukannya untukmu. Xian Sakurang di mana? Dia sekarang sudah sampai Liaodong. Lakukan sesuai rencana. Ya? Apakah itu kamu? Ya, itu kamu. Katanya beberapa waktu lalu ada orang yang masuk ke Menara Wanling. Orang itu adalah gurumu. Oh, guruku. Dia pergi jauh untuk urusan. Kapan gurumu akan kembali? Dia tidak bilang. Kalau begitu ikut aku dulu ke mobil. Ah, Ayah?
Selama 30 tahun berpraktik aku belum pernah melihat penyakit yang begitu aneh dan rumit. Penyakit ayahku sangat aneh begitu melihat sinar matahari. Dia langsung sulit bernapas dan tidak nafsu makan. Sudah 3 hari ini dia tidak makan. Tidak masalah besar bertemu denganmu adalah keberuntunganmu. Tenang, minum saja 1 mangkuk racun. Langsung segar bugar. Omong kosong, ini pembunuhan. Siapa yang tidak tahu racun itu berbahaya, nyawa manusia dipertaruhkan. Bagaimana bisa mengambil risiko seperti ini? Jangan biarkan dia mengobati. Tidak tahu dari mana datangnya dukun liar ini. Orang tua ini tidak boleh mati. Kalau dia mati, petunjuk keluarga Su akan terputus. Kalau kalian bisa menyembuhkan, pasti sudah sembuh. Aku sudah di keluarga Leng. Masih takut aku kabur. Mau jobati atau tidak? Obati. Kalau tidak sembuh, gunung di tepi laut itu akan jadi kuburanmu. Tenang, ada Xuan di sini. Dewa kematian datang pun harus memberi aku sedikit muka. Minum dengan air panas, kalau ada masalah panggil aku. Baik. Sudah bangun tapi ada darah hitam di sudut mulutnya. Darah hitam. Cepat pergi. Ini jelas sihir karena takut melihat sinar matahari. Makanya tidak nafsu makan. Selalu ada orang bodoh yang menganggapnya sebagai penyakit. Dan ada juga yang minum air asing beberapa hari. Langsung berpura-pura misterius. Ayah sekarang sudah baik-baik saja kan? Gimana perasaannya? Jauh lebih segar dari sebelumnya. Beruntung ada si adik ini. Si adik ini katanya dari Zhongzhou. Zhongzhou, hahaha. Keluarga kami Leng punya pengaruh di Liaodong. Kamu menyelamatkan nyawaku. Ada permintaan apa, bilang saja, hahaha. Apa? Mau aku? Mikir apa sih, kamu keluar dulu. Aku mau ngobrol berdua sama ayahmu. Silakan duduk, adik. Hahaha, silakan. Baru-baru ini, ada acara penilaian barang antik. Besok hari pertama pembukaannya. Aku akan menyuruh putriku menemani kamu jalan-jalan. Terima kasih banyak Tuan Len. Hei, Kamu gimana situasi di sana? Len Qian dan aku melakukan transaksi. Transaksi? Dia tahu dia sudah hampir habis. Dia menceritakan kejadian keluarga 20 tahun lalu padaku. Minta aku menjamin hidupnya 10 tahun lagi dan menjaga putrinya dengan baik. Dulu ada pedagang barang antik bernama Wang Cuma Preman Jalanan. Banyak barang antik keluarga. Suyang Jia antik keluarga antak keluarga Leng. Katanya baru-baru ini muncul di Liaodong. Coba kamu manfaatkan pengaruh keluarga Leng di Liaodong untuk mencari. Mungkin bisa membantu. Kebetulan besok Len Qian mengatur aku untuk pergi ke acara barang antik. Aku tidak tahu apa maksudnya, aku akan bertindak sesuai situasi. Liaodong tidak seperti Zhongzhou, kamu harus hati-hati. Tapi tenang Len Qian agar aku tenang. Menyuruh putrinya menemani aku aman terkendali. Iya, gimana kabar Zhongzhou sekarang? Dulu San Wen jual pil Huoluo dengan harga modal. Sekarang naik 10 kali lipat. Banyak keluarga yang tidak mampu membeli dan akhirnya menyerah berobat. San Wen dari mana dia dapat resepnya? Aku juga heran siapa lagi yang tahu resep ini? Zaoran mereka berdua sudah berkolaborasi. Tidak tahu sekarang harus segera buat obat murah. Untuk melawan mereka, sekarang mereka berdua sedang heboh. Banyak perusahaan di Zhongzhou sudah ikut tender agen. Kalau begitu sekarang masih kurang apa? Masih ada beberapa rumput longgu, tapi hampir habis. Aku mengerti, aku akan urus. Untung kamu mengingatkanku. Tidak banyak orang yang bisa sampai di depan tempat tidurmu. Apalagi seorang dokter, orang ini tidak biasa. Masalah keluarga Su akhirnya akan ada hasilnya. Berapa harganya? Jangan sentuh. Dari mana datangnya orang kampung ini berani bicara seperti itu pada Tuan Wan? Dengar tidak siapa yang memanggil. Patahkan kakinya, wah. Rambut bisa dipotong dengan sekali tiup. Kamu tertawa apa? Barang ini adalah barang yang digunakan oleh orang yang sudah meninggal. Meninggal ini adalah barang dari bawah tanah. Ini adalah barang yang digunakan oleh Kasim yang sudah dikebiri. Kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Saya mana berani bilang kalau saya bicara. Kamu pasti akan mematahkan kaki saya. Kamu tunggu saja. Tidak menyangka adik muda ini masih muda. Tapi sudah banyak tahu.
Ini pasti palsu ya? Ini asli. Bagaimana mungkin ini asli? Terlihat sangat biasa. Om, berapa harganya? 10.000 boleh tidak? Ambil saja, ambil saja. Keluarga kami juga punya banyak mutiara seperti ini. Tapi yang ini terlihat benar-benar agak berbeda. Nanti cari ahli untuk memeriksanya. Ayo. Om, berapa harga batu giok ini? 1 juta. Mahal sekali. Untukmu. Ah, ini mahal sekali. Kamu beli ini buat apa? Kamu pakai ini bagus. Kamu beli ini untuk saya. Bukan, kamu pakai ini paling aman. Orang kampung saya kira kamu jago menilai barang antik. Bisanya beli barang bagus apa? Di pasar ini bisa ada yang asli. Saya tanya kamu. Kamu akan karena seorang koki tidak cantik. Meremehkan masakannya yang enak. Kalau barang ini asli kamu mau bayar berapa? Saya bayar 10 kali lipat ketua. Kenapa Anda datang guru Wang? Kenapa Anda duduk di sini? Di dalam sudah disiapkan untuk Anda. Ayo masuk cari orang yang berjodoh. Lihat ada yang paham nilai barang ini muda. Bagus matamu batu giok ini, kuberikan padamu. Tunggu dulu. Kamu adalah Wang Zhen si Raja Temuan. Aku mencari kamu yang selalu muncul tiba-tiba. Opo aku kenal kamu? Aku yang kenal kamu sudah cukup ikut aku. Mr. Wang Zhen, ayah saya. Silakan minum teh di keluarga Leng. Bagaimana jika aku tidak mau ikut? Mungkin kamu tidak bisa keluar dari Liaodong. Benar, akhirnya dia dibawa kembali. Barang anti keluarga Su dulu. Dari siapa kamu beli dan ke siapa kamu jual? Ketika aku menjual barang antik keluarga Su dulu, pemilik aslinya tidak pernah muncul sisanya. Bagian yang paling berharga dijual ke. Saya sudah lihat semua barang antik keluarga kami. Apa hubungannya dengan keluarga Su di Zhongzhou? Ada hubungannya. Saya akan tanya ayah saya di rumah. Paman Ying, Bagaimana kamu tahu kami di sini? di Liaodong tidak ada yang tidak diketahui keluarga Leng, Mr. Wang. Silakan ikut saya. Mudah sekali, kenapa dipanggil Paman Ying? Paman Ying adalah sebuah organisasi dia tangan kanan ayah saya, yang bertanggung jawab atas operasi organisasi bawah tanah di Liaodong. Oh, begitu. Silakan Mr. Wang minum teh di luar. Dulu ketika pengobatan barat masuk ke Tiongkok, menggunakan media untuk memfitnah, menyebabkan dampak yang cukup besar. Reputasi pengobatan Tiongkok terus menurun. Keluarga Su diam-diam mendukung. Tidak berlebihan untuk mengatakan Tiongkok sekarang. Masih ada pengobatan Tiongkok berkat dukungan keluarga Su dulu. Artinya keluarga Su saat itu adalah penghalang terbesar mereka. Untuk berterima kasih pada keluarga Su, sengaja membuat 2 cincin. 1 jantan 1 betina. Dengan membawa 2 cincin ini, setiap klinik pengobatan Tiongkok akan mendukungmu sepenuhnya tanpa syarat. Untuk melakukan apapun juga merupakan keluarga Su dan pengobatan Tiongkok. Perjanjian persekutuan. Artinya, 2 cincin itu membawa bencana bagi keluarga Su. Bencana yang menghancurkan keluarga. Cincin ini, saya selalu membawanya. Tidak pernah membicarakannya. Tapi begitu kamu bilang kamu dari Zhongzhou, saya langsung berpikir, ini sudah selesai. Tuan Len, bolehkah saya meminjam cincin itu? 5 hari lagi saya akan mengembalikannya sendiri. Bagaimana dengan cincin yang lain? Saya tidak bisa bilang. Mungkin ini terakhir kali mereka bersatu. Apa yang terjadi? Sekarang semua berita utama membahas tentang kamu dan Xuan. Ayah. Saya dan Xuan hanya berteman biasa. Kenapa bisa jadi berita utama? Mereka ingin menghancurkan kita. Saya dan Xuan.
Meskipun ada hutang budi, tapi saya tidak bisa mengorbankan anak sendiri untuk membalasnya. Ayah, Meiren, penderitaanmu akan saya balas berlipat ganda. Xiao memang hebat. Kebenaran tidak penting. Yang penting adalah apa yang orang percaya. Xuan, saya akan menghancurkan reputasimu. Kakak Xiao. Lama tidak bertemu. Apa tujuan Tuan Xiao mencari saya kali ini? Tidak ada yang serius, mari kita makan sesuatu. Kamu tahu Han Fu? Han Fu tahu bos dari grup Heishan. Lalu kamu tahu siapa bos Han Fu? Tidak tahu, hari ini saya memanggilmu untuk membicarakan tentang grup Heishan. Grup Heishan. Dengan kekuatan kecil saya melawan mereka. Seperti telur melawan batu. Bagaimana jika ditambah saya? Keluarga Xiao kalian. Keluarga kaya, seperti kalian sangat menakutkan. Apa ini? Coba colokkan ke ponsel. Jika materi penggelapan pajak ini bocor, kamu takut nggak sama Pak Xiao? Tolong kasih saya kesempatan hidup, Pak Xiao. Duduk-duduk masih ada. Airnya udah mendidih, kamu mau makan apa? Terima kasih Pak Xiao, saya mau minum sama kamu. Flash disk ini, kalau sampai diambil orang lain, apa yang akan terjadi? Boleh saya ambil nggak? Boleh, hehe, terima kasih. Ambil pakai tangan-tangan. Nggak berani ambil ya? Saya bantu kamu ambil keputusan. Ambil pakai tangan. Ingat rasa sakit hari ini pelajaran buat kamu. Kedepannya kalau saya suruh kerjain sesuatu cepat ya. Oke, sekarang berita negatif Xuan lagi rame. Kamu perlu tambahin cara. Biar keluarga Gu juga saya masih harus hadapin grup Heishan. Oke. Adik kelas saya ini. Hatinya terlalu lembut dia. Pasti akan turun tangan. Adik saya umurnya 20 tahun. Relain semua harta buat beli obat Huo Suewan. Kira bisa sembuhin penyakit. Tapi malah tewas. Keluarga Gu tega bunuh orang. Saya nggak bisa biarin mereka terus berbuat semaunya. ayah, jangan, sekarang kamu keluar bakal dipukulin mereka. Saya sebagai kepala keluarga Gu, nggak bisa biarin mereka berbuat semaunya. Ayah, Tentang kasus kematian akibat Huo Suewan ini ada yang mau dikatakan. Sekarang kasusnya lagi diselidiki. Jangan dengarin rumor. Pembunuhnya. Bicara baik-baik. Kamu kembalikan nyawa adik saya. Apa kamu ada hubungannya dengan penjualan Huo Suewan keluarga Gu? Saya penemu Huo Suewan. Pembunuhnya kamu. Ternyata dia yang nemuin. Katanya kamu bisa deketin putri keluarga Gu berkat resep Huo Suewan. Jangan ngomong sembarangan, belum bisa deketin. Apa yang mau kamu katakan tentang kasus Huo Suewan? Lihat, ini laporan autopsi yang dia bilang adiknya. Adiknya meninggal karena serangan jantung akut. Gak ada hubungannya sama Huo Suewan. Apakah kamu mau mengaku sendiri? Atau aku langsung bilang ke wartawan sekarang? Jangan percaya dia, penipu itu selalu bohong. Dia apa kamu yang suruh dia datang? Iya. Kamu masih mau bilang apa lagi? Dia adalah orang pengangguran terkenal di sini. Hari ini, dia ngumpulin orang-orang gak jelas buat fitnah keluarga Gu. Bilang siapa yang suruh kamu datang. Gong Jun. Kerasin suaramu. Gong Jun yang suruh aku datang.
Ayo coba rasain masakanku. Aku gak pantas dapat ini. Sampai Nona Gu sendiri yang masakin. Iya, kamu beruntung banget. Ngomong-ngomong, dengar dari Hanfu kamu mau ke Liaodong. Sunwen dan Zaoran baru aja keluarin obat pereda nyeri. Bikin orang-orang menderita, keluarga Gu juga gak bisa ngapa-ngapain. Aduh, tunggu aku balik dari Liaodong nanti. Masuk suplai rumput longgu. Sunwen Home hari-hari enaknya bakal berakhir. Gimana caranya? Sebagai pacarnya. Nah, hari ini kita bikin status kita resmi. Orangnya udah dibawa, kapan berangkatnya? Xuan, ayahku gak kuat. Apa bukannya baru sembuh, gejalanya apa? Tidur gak bisa dibangunin. Ada kejadian aneh di rumah. Paman Ying yang udah puluhan tahun tinggal tiba-tiba hilang. Kapan perginya? Baru aja kamu pergi, dia langsung pergi juga. Aku lagi buru-buru nyari dia. Ini pasti ada hubungannya sama dia. Aku lihat si pengurus rumah itu baik, sekarang ambil kesimpulan. Masih terlalu cepat. Kalau dia gak kuat, aku cari kamu lagi. Paman Ying. Sudah lama dengar Paman Ying berkuasa di Liaodong, gak nyangka. Di Zhongzhou juga pengaruhnya gak lemah. Su Xiansheng bercanda, ada alasannya. Gak tahu ada apa. Tolong sekarang ikut aku balik ke Liaodong. Oke. Selama ini. Baru pertama kali lihat ada yang berani mukul ayahku. Kamu tunggu dulu, aku ke ruang tamu tunggu kamu. Ayah kamu baik-baik saja. Saya bawa cincin jempol saat ke Liaodong kali ini. Dr. Su memang selalu menepati janjinya. Ada satu hal lagi yang ingin saya minta tolong, katanya. Liaodong terkenal dengan tanaman obat langka yang berharga. Semua ada di tangan keluarga Wan. Keluarga Wan saya tidak ingin berurusan dengan mereka. Wan Zunshuan itu terus-terusan berisik. Bilang dia adalah tunangan saya. Paman Ying. Tolong hubungi Wan Zunshuan untuk saya. Wan Zunshuan itu anak manja. Susah ditemui, saya akan coba. Wan Zunshuan, datanglah ke keluarga Leng dalam 10 menit. Paman Ying, saya datang. Tuan sedang istirahat, jangan ganggu dia. Ini tamu penting keluarga saya datang dari Zhongzhou. Ingin bicara soal rumput tulang naga. Kamu tahu, mengapa rumput tulang naga yang bisa kamu beli di Zhongzhou? Sedikit sekali. Zaoran. Dia menawarkan uang yang tidak bisa saya tolak. Untuk tidak menjualnya padamu. Berapapun harga yang Zaoran tawarkan, saya Suan akan bayar 2 kali lipat. Tapi saya sudah janji sama Zaoran. Plus 5% keuntungan pabrik obat. Dan meskipun kamu sudah janji sama Zaoran, tapi kamu tidak janji untuk tidak menjual obatnya pada keluarga Leng. Tapi kamu harus janji satu hal padaku. Apa itu? Jauhi Len Yan. Sialan, Suan sudah kembali. Buat apa si pecundang itu, bahan bakunya, sudah dimonopoli Zaoran. Istrinya kabur, suruh dia robek kondom, aja saya rasa dia lambat kamu. Aduh. Barang yang kita beli dari keluarga Wan. Kalau ketahuan keluarga Gu, habislah kita, aduh. Kenapa buru-buru minta saya datang, ada apa? Aja kamu lihat perusahaan baruku. Cepat sekali punya perusahaan baru, efisien banget. Ayo. Ini kan gedung Black Mountain Group. Kamu ajak saya ke sini buat apa? Sebentar lagi kamu akan tahu. Jangan-jangan kamu menyewa kantor di sini. Tapi saya ingat ini tidak disewakan. Ikuti saja dia.
kamu kenal sama Presiden Tang. Nggak heran bisa sewa kantor di sini. Di sini mahal ya? Nggak mahal. Wah, ada Presiden Tang yang ngajak, keren banget. Kantor Direktur Utama. Kamu Direktur Utama Grup Heishan. Dirut ini Grup Heishan. Perjanjian pengalihan saham. Tanda tangan ini kamu jadi Direktur Utama Grup Heishan. Kenapa diberikan ke aku? Mahar untuk nikah sama kamu. Siapa yang mau nikah sama kamu? Harus tuang berapa ya? Sekian kayaknya cukup. Sini aku aja yang ngurus. Ah, nggak usah kasih saham sebagai mahar. Aku masak sebagai mas kawin. Biar aku aja yang masak. Nggak usah, kamu istirahat aja. Nanti kalau sudah siap aku panggil cobain masakanku. Hati-hati jangan Iya, sampai kepanasan. tenang, bentar lagi selesai. Oke. Bumbu apa lagi yang harus dimasukin? Gak apa-apa, semua dimasukin pasti enak. Ayo, masakannya sudah siap. Cepetan cobain. Wah, lagi makan nih. Kamu datang, ayo makan bareng. Enak banget. Kamu sih harus ganti koki. Malam ini aku traktir di restoran terbesar di Zhongzhou. Restoran Longmen, aku traktir satu meja. Ajak Su makan enak. Jangan-jangan ini perjamuan Hongmen. Su ini mempermalukan aku, ada beberapa kesalahpahaman. Nanti kita minum 2 gelar urusannya selesai. Oke. Xuan, kamu beneran mau pergi? Mau dong. Kalau nggak pergi gimana tahu apa yang direncanakan ayah dan anak itu. Kalau gitu kamu harus hati-hati. Tenang aja di dunia ini. Belum ada yang bisa nakalin aku, Xuan. Gongki. Iya nih, Gongki berani bilang masakanku nggak enak. Dia tuh yang harus ganti koki. Ayo makan banyak-banyak. Masuklah Kak Su. Ini semua penyanyi kelas 3 dari Zhongzhou. Malam ini, Kak Su, kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau pada mereka. Lakukan apa saja yang kamu mau. Kamu 100 push up. Kamu 40 lompat katak. Kak Su, kamu benar-benar bisa bercanda. Ini anggur Bordeaux yang baru tiba dari Prancis ke Zhongzhou. Baru sampai hari ini, mari kita minum berdua. Masih ada anggur lagi nggak? Nggak ada. Yang dibawa sudah habis diminum. Kak Su, hari ini cuma kita berdua. Tidak ada orang lain, adik saya. Boleh tanya sesuatu nggak? Kita berdua ngomong apa aja. Kamu dan Guswe itu kenal dari mana? 10 tahun lalu Guswe ke Afrika. Ketemu pemberontakan. Saya kebetulan lagi cari obat. Sekalian saya selamatkan dia. Sejauh yang saya tahu, Guswe itu belum pernah ke Afrika. Hal rahasia kayak gitu bisa kamu tahu. Kalau gitu Kak Su bisa bantu saya nggak? Bantuan apa, ngomong aja. Keluarga Gong dan keluarga Gu sudah bertempur puluhan tahun. Tidak ada yang menang. Kamu mau saya? Bisa nggak kita kerja sama hancurkan keluarga Gu? Tidak masalah. Dari sekarang kamu adalah Kak Su saya. Bukan Su Ye. Tapi, kamu harus janji satu syarat sama saya. Bukan satu syarat, 10 pun saya janji. Bawa ibumu ke sini untuk duduk di bar. Apa? Bawa ibumu ke sini untuk duduk di bar selama 3 tahun. Saya janji akan menghancurkan keluarga Gu. Pulang dan beritahu bos kamu. Ada masalah.
Jangan ganggu keluarga Gu. Cepat bertindak. Kalian siapa? Kamu baik-baik saja. Saya kenapa? Saya suruh ayah saya bawa semua bodyguard keluarga Gu. Tunggu saja di luar. Setelah Gu Sue. Keluarga Gong tidak akan mengganggu kalian lagi. Ayah, tidak ada satupun kata yang jujur. Sauron pasti akan bertindak. Kita hanya perlu memilih pihak yang benar. Semua hadirin adalah tokoh penting di dunia bisnis Zhongzhou. Hari ini, saya mengundang kalian hanya untuk satu hal. Menyingkirkan Xuan. Seorang menantu perlu kebutuhan besar seperti ini. Kalian mungkin tidak tahu Xuan adalah ketua dewan Black Mountain Group. Market share Black Mountain Group. Saya rasa tidak perlu dijelaskan lagi asalkan Black Mountain disingkirkan. Maka seluruh pasar Zhongzhou akan menjadi milik kita. Kamu punya masalah dengan Xuan, apa hubungannya dengan kami? Biarkan dia tidur dulu, kalian mungkin tidak kenal saya. Tapi pasti kenal uang. Jika kita melawan Xuan, kita mungkin tidak akan berakhir baik. Jika melawan saya, kalian akan berakhir lebih buruk. Katanya anak Pali baru saja genap sebulan. Anak masih kecil, banyak kebutuhan yang perlu uang. Siapa yang mau bekerja sama dengan saya, Sauron? Maka kita semua adalah teman terhadap teman. Saya tidak pernah pelit tetapi terhadap musuh. Saya akan menyesal menjadikannya musuh saya. Keluarga Gong bersedia melawan Xian. Saya juga bersedia. Hai. Bagaimana menurutmu tentang Gu Sue? Cantik juga. Bagaimana kalau jadi kakak iparmu? Apa? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Dia adalah putri keluarga Gu, kalian tidak sepadan. Tidak cocok. Baiklah, Kalau begitu kamu tidak akan menikahinya. tetap harus menikah. Bukannya kamu bilang akan mempertimbangkan pendapat saya. Pendapatmu tidak terlalu penting juga. Kalau kamu menikahinya, apakah kamu akan mengabaikan saya dan guru? Dasar bodoh kamu dan guru. Adalah orang yang paling saya pedulikan sudah. Baru benar. Kamu gila ya, kenapa kamu pukul saya? Siapa suruh kamu bekerja sama dengan Sauron, lagi pula, kita sudah melawan Xuan. Daripada begitu, lebih baik bekerja sama dengan Zhaoran, untuk melawan Xian. Kalau Gu Cheng tahu soal ini, semuanya akan berantakan. Orang tua itu tidak akan bertahan lama lagi, tak perlu takut padanya. Lagi pula sekarang kita punya dukungan dari Sauron, keluarga Gu hanyalah sampah. 20 tahun yang lalu keluarga Su. Sekarang keluarga Gu Heyoh. Tuhan, siapa yang kau ampuni? Bagaimana keadaan ayahmu sekarang? Hanya bergantung pada obat dari bos Zhao untuk bertahan hidup. Pergi dan curi formula dari grup Heishan. Ya, Kali ini jika gagal lagi, nyawa ayahmu akan hilang. ya. Siapa itu? King Yan. Bagaimana? Akhirnya berhasil, Xuan tidak punya formula lagi. Aku lihat bagaimana dia bisa melawanku. Terluka itu darah Xiao Qingyan. Perlu menjelaskan ke Xiao Yuanshan. Tidak perlu, siapa yang menghalangi akan mati. Putri Xiao Yuanshan. Juga tidak terkecuali. Guru jaga kesehatan. Sejak perpisahan di Gunung Yundai, sudah lebih dari 10 tahun kalian tidak bertemu. Hari ini berkumpul dengan baik guru. Ingin membujuk kami untuk berhenti, kalian saudara seperguruan. Telah mengacaukan Zhongyou. Mengapa sampai seperti ini, jika kau tidak memberikan formula padanya?
Bagaimana mungkin kami bisa mengacaukan Song Yao sampai seperti ini? Obat Hei Shan sangat efektif jika aku tidak menghancurkannya. Bagaimana perusahaan saya Hei bisa Ying, bertahan? sekarang matamu hanya melihat uang. Sejak kau turun gunung, hanya mengobati orang kaya. Orang miskin yang mencari pengobatan kau naikkan harganya. Sama sekali tidak peduli dengan hidup mati orang. Siapa yang memberi uang lebih aku, akan mengobatinya, ada yang salah. Kau suci, kau tidak cari uang. Kau yakin mau memproduksi sesuai formula saya? Saya sangat yakin. Saya akan memberimu makan saat kau bangkrut. Kau, Sudahlah hari ini, tidak membicarakan urusan bisnis. Hanya bernostalgia. sudah lama tidak bertemu adik seperguruan. Iya. Sudah lama tidak melihat adik seperguruan. Nanti kita berdua. Bersama adik seperguruan kita berkumpul bareng. Shaifo, tunggu aku selesai urusan ini, nanti bersama adik seperguruan. Kita jalan-jalan ke kebunku. Kita guru dan murid minum bareng lagi. Aku ada urusan duluan ya. Shifu. Sebenarnya bakat kakak seperguruan jauh lebih tinggi dariku. Shifu hormat untukmu. Ketua, Ini resep dari grup Heishan. Kepala Zhao hebat sekali bisa dapatkan ini. Aku punya bahan baku yang lebih murah. Asal kita semua produksi sesuai resep ini. Aku yakin pasti bisa menjatuhkan Heishan. Keluarga Xiao yang pertama mendukung. Keluarga Gong juga mendukung. Ketua Dana Triliunan sudah siap. Aku akan jual pendek saham Heishan di pasar sekunder. Asal kita semua mendukung, aku yakin. Pasti bisa membuat Xuan bangkrut. Tuan muda, resep kita bocor. Sekarang semua pabrik obat di Zhongzhou sedang memproduksi. Nilai perusahaan menguap semalam 2 triliun. Berapa uang yang tersisa di rekening? Masih ada 1 triliun. Pakai semua untuk beli kembali saham perusahaan. Bagaimana dengan resep yang bocor? Aku punya cara. Shaoran, Kalian tidak boleh masuk kepala Zhao. Mereka memaksa masuk, aku tidak bisa menahan. teman-teman buru-buru cari aku. Untuk berterima kasih Shaoran. Resep yang kau berikan palsu, mana mungkin palsu. Kalian berdua bersekongkol, menipu kita semua. Kita semua bangkrut. Bayar uang? Uangku juga ada di situ, Xuan sudah bilang. Setengah dari keuntungan saham ini untukmu. Tidak mungkin teman-teman. Ambil semua yang berharga di sini. Berhenti. Kalian melanggar hukum, cepat berhenti. Apakah Shifu kalian hanya menerima kalian berdua dan Zaoran sebagai murid? Aku masih punya adik seperguruan kami berdua. Kami sangat dekat saat belajar ilmu pengobatan di gunung dulu. Kami sering ngobrol dan minum-minum bersama. Kadang ngobrol dan minum semalaman. Terus gimana? Kemudian dia pergi berbisnis di laut bersama orang tuanya, tanpa meninggalkan kontak. Aku nggak tahu dia baik-baik saja atau nggak di laut. Nggak nyangka kamu punya adik seperguruan. Namanya siapa? Kamu mau tahu? Iya, Namanya Monkey D. Luffy seorang pria yang ingin menjadi raja bajak laut. kamu bercanda. Kamu bohong padaku. Hei, Kakak seperguruan kakak Zhao datang cari aku. Dia mau kita kumpul-kumpul. Shaoran kenapa tiba-tiba mau kumpul? Dia juga bawa obat perawatan kulit untukku. Kamu sudah minum. Baru saja minum. Kamu mau kemana? Sebenarnya kamu kasih dia makan apa? Kamu masih peduli sama adik seperguruan ya? Dia juga adik seperguruanmu, bukan manusia ya? Jangan khawatir, nggak akan mati dalam waktu dekat. Kasih aku penawarnya. Kalau kamu mau penawarnya, kamu harus penuhi satu syaratku. Syarat apa? Kasih aku resepnya. Nggak mungkin. Kalau begitu aku juga nggak punya penawar. Dia juga adik seperguruanmu loh. Adik seperguruan apa cuma uang yang penting? Aku mohon kasih aku penawarnya. Aku sudah bilang. Kasih aku resepnya. Kakak seperguruan kamu datang. Cepat kasih tanganmu. Ada apa? Energi kotor naik, energi bersih turun, sangat berbahaya.
Kakak seperguruan aku, apakah aku akan mati? Ada aku di sini. Aku tahu itu racun. Baunya saja sudah nggak enak. Tahu itu racun masih saja kamu makan. Kakak seperguruanku ternyata mau membunuhku. Hidup aku nggak ada artinya lagi, mending mati saja. Sangat berbahaya urutan menetralkan racun gak boleh salah. Satu kesalahan kecil. Kakak, kamu bilang hidupku ini sengsara banget nggak? Ayahku diam-diam mempertahankan pengobatan tradisional Tiongkok, keluarga Su dibantai. Sejak kecil nggak punya siapa-siapa. Masih ada kami. Bahkan kakak yang melihatku tumbuh besar, malah memberiku racun sendiri. Udah jangan ngomong lagi, racunnya bakal nyebar lebih cepat. Dilihat dari denyut nadinya, sepertinya racun kuno dari zaman dahulu sangat berbahaya. Sebahaya apapun racunnya nggak lebih bahaya dari hati manusia. Kamu kok bisa datang? Atas nama adik kecil aku bawa penawarnya kembali. Botol mana yang penawarnya? Dua-duanya. Apa? Tapi kalau salah minum, langsung mati. Kakak, hidupku ini nggak berharga. Mana aja boleh biar cepat ketemu orang tua. Selama ada aku kamu gak bakal mati. Suing. Hehe, ternyata masih ada yang peduli sama aku. Bikin kaget aja. Urusan Liaodong udah aku selesaikan. Kedepannya kamu bisa hidup dengan tenang. Lalu gimana dengan urusanmu dan kakak Sauran? Aku bakal ngobrol baik-baik sama dia. Aku gak mau sampai jadi ribut. Bahkan Sauran kena tipu Xuan sampai bangkrut, keluarga gue pasti nggak bakal maafin kita. Anak durhaka demi seorang perempuan. Ngelawan Xuan. Kenapa aku punya anak yang nggak berguna kayak kamu? Dia. Apa yang dia lakukan? Dia yang jadi kambing hitam semua ini ulahnya. Sekarang cari kambing hitam nggak terlambat ya. Pak Gu, kasihanilah kami. Lihatlah, aku udah melayani dengan setia selama puluhan tahun. Kasih kami bapak dan anak ini satu nyawa aja. Kalian diam-diam bersekongkol dengan Sauran, mengkhianati keluarga Gu. Pantas mati ribuan kali, bawa pergi, kasihanilah. Tolong kasihanilah, tolong. Sudah lama nyari, ternyata kamu di sini. Nyari aku buat apa? Mau lihat aku kena masalah? Saham Black Mountain Group naik tajam, aku nyisain separuh keuntungan buat kamu. Cukup buat hidupmu, udah nggak sempat. Perusahaan bangkrut. Tenang, aku akan menanganinya. Mau pergi kemana aku? Kembali ke sisi guru. Kamu bilang kita berdua belajar pengobatan dari guru bersama. Kenapa keahlianmu lebih tinggi dariku? Karena keinginanku tidak sekuat kamu, hatiku lebih tenang. Hei, kamu bilang. Dulu guru pernah memberimu pelajaran khusus ya? Kak, ingat gak waktu kecil kita berdua ikut guru pergi melihat penyakit kandungan? Hei. Kita berdua dikejar-kejar oleh wanita itu. Lari-larian di sepanjang jalan. Saat lari kamu bawa ubi, aku bawa kotak obat. Waktu itu guru sudah tahu. Siapa di antara kita yang lebih cocok belajar pengobatan? Ternyata guru sudah tahu sejak lama. Kamu akan lebih hebat dariku. Guru punya mata yang tajam. Siapa yang bisa menyembunyikan sesuatu darinya? Untuk merayakan keberhasilan kita melewati krisis ini nanti, aku akan masak untuk semua orang. Asyik-asyik, aku belum pernah mencoba masakan kakak Gu. Hei, swear hal seperti ini. Kenapa harus swear yang melakukannya? Aku saja yang masak. Masakanmu, warna, aroma, rasa, dan racunnya lengkap. Hei Xuan, kapan kamu berencana menikahi Gu Sue? Ambil saja hadiah cintaku yang kuberikan beberapa hari lalu sekalian. Biarkan mereka melihatnya. Waduh, maniknya hilang. Tidak apa-apa, memang itu hasil temuan. Hilang ya hilang, lain kali aku belikan yang lebih besar. Hei, ngomong-ngomong guru, dia selalu berkelana. Kali ini apa rencananya? Guru sudah tua, tidak berencana berkelana lagi, ingin kembali ke gunung. Aku juga berencana naik gunung. Kamu bukankah baru saja turun gunung? Di bawah gunung penuh tipu muslihat tidak menarik. Lebih baik di gunung yang tenang. Kapan-kapan mainlah ke kakakku. Asyik.